Sekarang kita membahas mengenai pengenalan PySpark. Dalam hal ini, pemrosesan Big Data dengan Apache Spark. Pertama, kita perlu membahas apa itu Apache Spark dan apa itu PySpark. Apache Spark adalah framework pemrosesan data terdistribusi yang dirancang untuk pemrosesan data dalam skala besar dengan performa yang tinggi. Sementara PySpark adalah Python API untuk Apache Spark yang memungkinkan pengguna Python untuk memanfaatkan kemampuan Spark dengan sintaks Python. Karakteristik utama dari Spark yang pertama, in-memory processing. Data diproses di memori untuk kecepatan 100 kali lebih cepat dari Hadoop MapReduce. Yang kedua, fault tolerant, di mana otomatis recovery dari kegagalan node. Yang ketiga, unified engine, mendukung batch processing, streaming, SQL, dan juga machine learning. Yang keempat, scalable, dapat berjalan pada cluster ribuan node. Kemudian, apa bedanya PySpark Data Frame versus Pandas Data Frame? Lihat dari skalabilitas, PySpark Data Frame itu terdistribusi dan mendukung data besar. Sementara Pandas Data Frame itu single node dan data dalam memori. Yang kedua, lokasi eksekusi PySpark Data Frame itu dijalankan di cluster, sementara Pandas Data Frame dijalankan di mesin lokal. Berdasarkan aspek API, PySpark Data Frame itu lazy evaluation, terdiri dari transformation dan juga action. Sementara Pandas Data Frame itu eager evaluation. Yang keempat, berdasarkan performansinya, PySpark Data Frame itu optimize query planning. Sementara kalau Pandas Data Frame itu manual optimization. Berdasarkan use case, PySpark Data Frame dipakai pada big data processing, di mana lebih besar dari 10 GB. Sementara kalau Pandas Data Frame dipakai pada small to medium data yang kurang dari 10 GB. Adapun core concept dari PySpark, yang pertama RDD, Resilient Distributed Dataset, adalah koleksi objek yang terdistribusi dan fault tolerant. Dua jenis operasi pada PySpark, ada transformation dan juga action. Kemudian data frame, abstraksi data terstruktur dengan optimasi katalis, dan juga mirip dengan tabel dalam database relasional. Yang ketiga, Spark Session. Spark Session ini adalah entry point untuk data frame dan dataset API, menggantikan Spark Context di Spark 2.0+. Kemudian adanya lazy evaluation. Transformasi tidak dieksekusi sampai action dipanggil, memungkinkan optimasi query secara otomatis. Sekian materi pengenalan PySpark, kita lanjutkan ke praktiknya. Sekarang kita akan melakukan praktik menggunakan PySpark, di mana praktik kali ini adalah analisis dan prediksi waktu pengiriman pada dataset e-commerce Brazil menggunakan PySpark. Jadi dataset ini berasal dari Kaggle, yang berisi data transaksi online dari berbagai toko di Brazil. Jadi tujuan studi kasusnya melakukan EDA atau Exploratory Data Analysis untuk memahami perilaku pelanggan dan pola pengiriman. Yang kedua, membangun pola prediktif menggunakan PySpark Machine Learning Library untuk memprediksi lama waktu pengiriman ataupun delivery time berdasarkan fitur produk, pembayaran, dan juga lokasi. Nah, jadi pada PySpark kita pertama kali perlu melakukan yang namanya setup environment Spark. Yang pertama itu kita harus menginstal Java 11. Kemudian kita set environment variable untuk Java. Nah, kemudian kita melakukan install PySpark di kalau dalam hal ini kita menggunakan Colab, jadi kita installnya di Colab. Nah, kemudian kita membuat Spark Session. Seperti yang sudah dibahas adalah entry point dari Spark-nya sendiri. Nah, karena saya sudah melakukan dua hal di atas, kita langsung ke bagian bawah. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, sekarang Spark Session-nya sudah berhasil di running. Kemudian, nah di sini kita di Spark Session menentukan nama aplikasinya. Nah, di sini kita menentukannya e-commerce Brazil karena kita akan melakukan pengolahan data pada e-commerce Brazil menggunakan PySpark. Nah, selanjutnya kita meload dataset yang berasal dari Kaggle. Pertama kita install dulu library Kaggle-nya, kemudian kita import library Kaggle Hub dan kita masukkan path dari datasetnya, kemudian kita print path dari filenya. Ditunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini sudah berhasil filenya untuk di download. Sekarang kita melakukan
pengolahan data. Nah, yang pertama ini kita membuat dulu path file dari masing-masing. Ada order, items, dan juga payment. Nah, di sini digunakan fungsi menggunakan package os.path.join. Kemudian path-nya apa yang disatukan. Kemudian di sini kita pakai fungsi spark.read.csv untuk membaca data yang ada di dalam data frame-nya. Setelah di-run, ditunggu sampai keluar output. Sudah selesai. Nah, kita ingin menunjukkan misalnya 5 data teratas. Nah, kita ingin menunjukkan data frame order, maka kita lakukan orders.show dalam kurung 5, yang artinya kita ingin melihat 5 data teratas. Begitu juga dengan yang items dan juga yang payment show. Payment kita tunjukkan. Nah, selanjutnya kita melakukan EDA atau exploratory data analysis. Yang pertama kita cek dulu jumlah dan tipe data masing-masing. Jadi kita pakai schema karena di Spark itu pakainya skema, jadi di sini kita pakainya print skema, kemudian kita print. Kemudian dapat dilihat di sini misal order ID itu tipe datanya string. Kemudian misalnya order status juga string. Kemudian ada waktu di sini tipe datanya timestamp dan lain sebagainya. Kemudian kita cek distribusi status pesanannya. Kita pakai orders atau data frame-nya apa. Kemudian kita group by berdasarkan order statusnya. Jadi ada order status delivery, ship, dan lain sebagainya. Terus kita hitung berapa banyak order status untuk masing-masing. Nah, ini akan diurutkan dari yang terbanyak. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi ada order statusnya yang deliver itu jumlahnya sekian, yang ship ini 1000 sekian, kemudian ada juga yang di cancel dan lain sebagainya. Kemudian kita hitung rata-rata waktu pengiriman. Nah, di sini kita panggil lagi nih dari PySpark SQL functionnya call date difference dan juga to date. Nah, pertama kita buat dulu tabel barunya. Jadi tabel order yang baru kita isi dengan delivery time. Delivery time itu adalah perbedaan waktu antara pembayaran dan juga pengiriman. Nah, nanti kalau sudah dibuat akan dikeluarkan hasilnya dengan pakai fungsi describe untuk menghitung rata-rata waktu pengiriman, dan didapat hasilnya sebagai berikut. Nah, kemudian kita ingin membuat distribusi dari delivery time-nya. Nah, jadi kalau tadi kan ini kita hanya menghitung rata-rata dan lain sebagainya. Nah, ini kita membuat distribusi dari delivery time atau waktu pengirimannya. Kita panggil dulu matplotlib untuk pyplot yang dipanggil sebagai PLT untuk mempersingkat. Kemudian kita panggil juga pandas data frame. Nah, jadi pertama karena ini adalah PySpark data frame, kita pindahkan dulu bentuknya ke pandas data frame sehingga bisa diplot menggunakan matplotlib. Nah, di sini data yang dipakai adalah delivery time pandas data frame dengan bin sebanyak 30, judulnya adalah delivery time dalam hari. Kemudian ada frekuensi untuk aksis Y dan delivery time untuk aksis X-nya. Kalau di run seperti ini. Kemudian kita melakukan join untuk analisis harga dan ongkir atau ongkos kirim. Nah, kita buat lagi nih data frame baru di mana tabel orders kita join dengan tabel items berdasarkan order ID-nya, dan dijoin lagi dengan tabel payment yang sudah dibentuk sebelumnya berdasarkan order ID. Nah, di sini akan ditampilkan data frame yang dipilih kolomnya price, freight value, payment value, dan di describe atau diambil statistiknya dan ditunjukkan 5 teratas. Nah,
Jadi di sini hasilnya untuk price ada count-nya sekian, rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian, min max-nya sekian. Gitu. Oke. Kemudian karena kita sudah kita sudah melakukan EDA. Jadi tadi ada cek jumlah dan tipe data, cek distribusi, hitung rata-rata, kemudian join table. Nah, sekarang kita ingin melakukan pemodelan machine learning dengan menggunakan PySpark Machine Learning Library. Yang pertama kita lakukan, tentunya kita harus melakukan feature engineering. Di mana di sini kita pakai dari PySpark ML feature itu kita ambil vector assembler. Nah, pertama kita ambil dulu data-data yang mau kita pakai di pemodelan machine learning. Nah, di sini kita select kolom-kolom yang kita inginkan. Jadi di sini kita inginkan price, frag value, payment value, dan delivery time. Kemudian drop. Nah, ini adalah kita menghilangkan baris-baris yang mengandung nilai kosong atau nol. Kemudian di sini kita panggil vector assemblernya. Kemudian kita masukkan input columns-nya adalah kolom-kolom dari machine learning data frame-nya. Kemudian output kolomnya adalah features. Kemudian kita running. Sudah, kemudian kita lihat isi dari machine learning data dengan diselect feature dan delivery time-nya dan ditunjukkan 5 teratas dan hasilnya seperti berikut. Baik. Jadi di tabel ini dapat dilihat bahwa untuk delivery time featuresnya ada 58,9 untuk price, kemudian 13,29 untuk frag value dan lain sebagainya, begitu. Kemudian kita lakukan split data. Split data di sini dilakukan training testing yaitu 80% 20% menggunakan random split. Dengan di set seed-nya itu 42. Kemudian di running. Nah, kemudian untuk model random forest dari PySpark-nya itu sudah menyediakan. Jadi kita panggil aja from PySpark Machine Learning Regression, itu ada random forest regressor. Kemudian kita buat modelnya random forest regressor, di mana fitur kolomnya adalah features yang sudah dibentuk sebelumnya. Kemudian label kolom atau targetnya adalah delivery time. Kemudian prediction kolomnya adalah prediction. Kemudian nanti di set number trees-nya itu 100, kemudian max depth-nya 5 dan di set seed 42. Kemudian kita fitkan data trainingnya menggunakan random forest regressor. Kemudian kita prediksi data testingnya. Lalu kita tampilkan 5 teratas dari nilai aktual dan prediksinya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Sudah selesai. Kelihatan bahwa di sini delivery time atau nilai aktualnya itu 15, 15, 15, 15 dan prediksinya adalah di angka 14,336 kurang lebihnya. Nah, kemudian setelah dilakukan perhitungan prediksi, kita lakukan evaluasi model regresinya. Di sini kita panggil dari PySpark-nya lagi, PySpark.ml.evaluation. Kita panggil regression evaluatornya. Jadi mungkin nanti untuk classification ada lagi classification evaluator dan lain sebagainya. Terus kita bentuk dulu evaluatornya itu, di mana labelnya adalah delivery time dan prediction-nya adalah kolom prediction yang sudah dibentuk sebelumnya. Nah, di sini dihitung RMSE dan juga R-square-nya dengan memanggil evaluator yang tadi. Kemudian kita print RMSE dan R-square-nya, didapatkan hasil sekian. Baik, sekian
praktik dari PySpark. Kurang lebihnya, terima kasih.